Pria ini meninggal dalam kecelakaan mobil. Setelah mati, ia berubah menjadi sebuah smartphone. Setelah membuka kuncinya sendiri, ia menyalakan kamera dan mengambil foto langit. Kemudian ia mengunggah foto itu ke media sosial dan menulis di bawahnya bahwa ia telah berubah menjadi smartphone dan hanya memiliki 15% baterai tersisa. Ia juga menambahkan lokasinya, berharap seseorang akan menemukannya dan mengisi dayanya. Ia menulis bahwa siapapun yang menemukannya akan mendapatkan hadiah besar. Orang-orang yang melihat postingannya menertawakannya. Keesokan harinya ketika baterainya tinggal 3%, seorang pemuda bernama Ren Chang menemukan ponsel itu. Ia membawanya pulang, mengisi daya, dan menyalakannya. Ponsel itu terkunci, tetapi tiba-tiba terbuka sendiri dan mulai berbicara. Melihat itu, pemuda itu ketakutan. Ponsel kemudian membuka browser dan memperkenalkan dirinya sebagai Jin, pemilik sebuah perusahaan teknologi. Pemuda itu mengira ada seseorang di sekitar yang sedang mengendalikannya untuk mempermainkannya. Untuk membuktikan identitasnya, Jin meminta pemuda itu memasukkan nomor rekening banknya dan berkata akan mengirim 1 crore rupiah sekarang juga. Pemuda itu memasukkan nomornya dan tiba-tiba rekeningnya menerima 10 crore rupiah. Membuatnya terkejut. Jin kemudian berkata, "Jika kamu membantuku, aku akan memberimu 100 crore rupiah." Pemuda itu menjawab, "Kalau kamu benar-benar pemilik perusahaan teknologi besar, pekerjakan aku di perusahaanmu." Jin langsung setuju dan menjadikannya presiden perusahaan. Saat berangkat ke kantor, pemuda itu khawatir para karyawan tidak akan mempercayainya sebagai presiden. Namun Jin berkata, "Kamu tidak perlu melakukan apapun, cukup ikuti perintahku." Pertama, belilah beberapa pakaian baru. Pemuda itu membeli 8 setelah dan menginap di hotel mewah. Ketika tiba di kantor, semua karyawan menunduk menyambutnya. Ia menenangkan diri dan berkata, "Aku tidak suka kepura-puraan ini." Seorang wanita memperkenalkan diri sebagai Anju, sekretarisnya. Di depan kantor presiden, pemuda itu hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Begitu masuk, ia tercengang melihat kantor yang begitu besar. Setelah bekerja, Jin memintanya pergi ke rumah lamanya. Jin hanya ingin melihat putrinya. Saat pemuda itu hendak pergi, pelayan rumah keluar dengan panik dan melarikan diri dengan mobil. Jin menyuruh pemuda itu mengejarnya karena ia curiga pelayan itu terlibat dalam kecelakaan. Pelayan itu pergi ke sebuah kafe, dan saat pemuda itu mengikutinya, ia terkejut melihat dengan siapa pelayan itu bertemu.